lalu Kartini memberikan keterangan terkait dengan kasus yang sama. Ketua Yayasan Sumber Waras, Kartini Mulyadi, kembali hadir di gedung KPK Selasa pagi. Kartini kembali dimintai keterangan oleh penyidik KPK sebagai terperiksa dalam penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Seperti yang telah dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam hasil audit investigasinya, KPK hingga saat ini masih mendalami dugaan adanya penyimpangan dalam pengadaan lahan tersebut. BPK menyebut pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta merugikan negara mencapai 191 miliar rupiah. Meski demikian, KPK tidak menjadikan hasil audit BPK sebagai salah satu bukti dalam dugaan ini. KPK akan terus menganalisis aliran dana yang dikatakan BPK tidak lazim dan terdapat penyimpangan. Hari ini Komisi 3 DPR meminta penjelasan BPK dalam rapat konsultasi hasil audit BPK terkait dengan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Kita bergabung bersama rekan kami, Egit Hapsari, langsung dari kantor BPK di Jakarta. Egit, apa hasil dari pertemuan tersebut? Robert, selama 3 jam rapat konsultasi antara Komisi 3 DPR dan juga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tadi, DPR mengaku sudah dijelaskan secara rinci mengenai duduk perkara polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Tadi juga diperoleh fakta baru dalam rapat konsultasi bahwa ternyata dari hasil temuan BPK ini ditemukan adanya indikasi kerugian negara sebesar 173 miliar dan ini lebih sedikit jumlahnya dibandingkan jumlah kerugian negara yang diindikasikan beredar yakni 191 miliar rupiah. Dan tadi juga BPK menjelaskan bahwa ternyata ada sejumlah kesalahan atau penyelewengan prosedur baik itu secara prosedural, administrasi maupun secara hukum dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun tadi Komisi 3 DPR menolak untuk membeberkan secara rinci apa saja penyalahgunaan atau penyelewengan yang ditemukan BPK dalam pembelian lahan ini karena itu merupakan wewenang atau otoritas dari KPK sebagai lembaga hukum yang menyelidiki kasus ini. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Desmond Mahesa sebagai Ketua Panja Penegakan Hukum DPR. Kami akan memanggil mantan pimpinan KPK yang lalu. Kenapa kami panggil? Karena pada saat BPK menyerahkan dokumen hasil audit itu diterima oleh pimpinan KPK yang lalu, yaitu Pak Ruki, Pak Jul, dan komisioner yang lain. Ya. Kami juga di sini menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh BPK hari ini adalah berdasarkan permintaan dari KPK. Jadi audit yang hari ini membuat seolah-olah BPK tidak profesional, itu bukan inisiatif dari BPK. Suratnya ditunjukkan ke kami, ya, atas permintaan KPK untuk melakukan audit yang berkaitan dengan persoalan-persoalan Rumah Sakit Sumber Waras berkaitan dengan tanah tersebut. Ini yang bisa kami jelaskan. Ya Robert, memang sejumlah pihak mempertanyakan mengapa DPR begitu turun tangan dalam menangani kasus atau polemik pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta ini. Namun tadi juga dalam konferensi persnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Beni Kaharman, menegaskan kembali bahwa rapat konsultasi dengan BPK ini pun merupakan tindak lanjut dari laporan sekelompok masyarakat ke Komisi 3 DPR yang melaporkan mengapa kasus pembelian lahan Sumber Waras ini tidak juga di follow up atau ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu Komisi 3 DPR tadi juga menegaskan bahwa yang Komisi 3 DPR lakukan selama ini sudah on track atau sesuai jalur sebagaimana perannya sebagai lembaga masyarakat. Lembaga perwakilan masyarakat maksud kami. Namun sekali lagi tadi DPR juga belum mempertimbangkan untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan hanya memanggil mantan pimpinan KPK dan juga masih menyerahkan kasus pembelian lahan Sumber Waras ini kepada KPK sebagai lembaga hukum yang otoritasnya menangani penyelidikan kasus ini. Robert. Baik, terima kasih Egit Hapsari atas informasi Anda langsung dari kantor BPK di Jakarta. Sementara itu DPR mewacanakan menarik polemik reklamasi Teluk Jakarta dan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ke ranah politik yang ditangani Panja Hukum DPR. Sejumlah kalangan mempertanyakan langkah ini karena dinilai dapat mempengaruhi proses hukum yang tengah bergulir di KPK.
Kasus reklamasi Teluk Jakarta dan kasus pembelian lahan sumber waras saat ini tengah bergulir di ranah hukum. Sejauh ini Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami keterlibatan pihak lain dari kalangan DPRD DKI, Pemprov, dan pihak pengembang. Namun saat pengusutan kedua kasus itu masih belum terang benderang, Komisi Hukum DPR menyatakan akan ikut campur tangan. Meski belum diputuskan secara final dalam rapat pleno, namun di Senayan beredar wacana untuk membahas soal reklamasi dan sumber waras dengan membentuk panitia kerja atau panja. Ya, kita harus kaji gitu. Ini kan ada panja penegakan hukum. Kalau misalnya ada anggota DPR lebih dari 25 orang dan lebih dari 2 fraksi menginginkan ada pansus, saya kira bisa saja. Memang bisa saja ada perdebatan. Ini ranahnya siapa gitu ya. Tapi kalau sudah melingkupi masalah yang menjadi perhatian publik nasional dengan angka yang cukup besar, saya kira tidak ada masalah kalau ada pansus sumber waras gitu ya. Peneliti Formapi Lusius Karus menilai pembahasan kasus sumber waras dalam panitia kerja atau panja hukum syarat motif politik, terlebih jika harus membentuk panja tersendiri. Selain itu, cakupan kinerja panja DPR akan tumpang tindih dengan kinerja panja DPRD yang sudah mengeluarkan rekomendasi penyelesaian masalah sumber waras. Ya, terkait dengan rencana DPR untuk membentuk pansus sumber waras ini saya kira juga terlalu berlebihan karena DPRD sendiri sudah membentuk pansus sebelumnya dan bahkan sudah mengeluarkan rekomendasi. Jadi kenapa DPR RI seperti yang saya katakan tadi tidak melakukan koordinasi saja dengan kader-kadernya yang ada di DPRD DKI untuk mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi. Sementara itu peneliti ICW Firdaus Ilyas menyebut dugaan kesalahan prosedur dan kerugian negara dalam kasus pembelian lahan sumber waras masih sangat sulit untuk dibuktikan. Ya, memang ini akhirnya lebih banyak dicermati dalam konteks politik ya, dalam konteks pilkada begitu. Tetapi sekali lagi kenapa pertama kali juga ICW mengatakan bahwa dalam proses laporan hasil pemeriksaan sumber waras gitu ya, kemudian juga sudah disampaikan menjadi audit investigasi kepada KPK misalnya, kami menemukan beberapa kejanggalan lah. Paling tidak dalam konstruksi hukum misalnya, apakah ada unsur-unsur pemenuhan unsur pidana atau tidak di sana. Kemudian yang kedua, ya kalau kita terjemahkan misalnya, apakah betul ada mekanisme peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Kemudian yang kedua, apakah betul ada indikasi kerugian negara begitu ya gitu. Kemudian kira-kira siapa saja yang terlibat. Nah, dalam telaah kami, dalam hasil eksaminasi kami terkait dokumen, peraturan, kemudian juga fakta di lapangan, misalnya kami lihat untuk 2 indikasi ini sangat sumir begitu ya. Kasus reklamasi Teluk Jakarta dan kasus pembelian lahan sumber waras menjadi 2 kasus hukum yang mengemuka dan menjadi sorotan banyak pihak kurang dari setahun jelang Pilkada Jakarta. Kini publik berharap pada upaya hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hingga 2 kasus ini menjadi terang benderang. Tim Liputan, Metro TV. Kita beralih ke informasi satu persatu nama anggota Komisi 5 DPR yang diduga terlibat kasus korupsi bancakan dana proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara terkuat. Namun demikian, partai politik kesaksian yang menyeret nama kader mereka. Dugaan keterlibatan anggota Komisi 5 DPR RI dalam korupsi bancakan dana aspirasi proyek infrastruktur semakin terang benderang. Beberapa kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta membuka praktik bagi-bagi rente untuk memuluskan proyek tersebut antara pihak swasta dan anggota Komisi 5 DPR. Dalam persidangan dengan terdakwa Abdul Khoir Senin kemarin, 3 orang pengusaha rekanan Abdul Khoir dan 1 orang staf ahli anggota DPR serta pejabat Kemen PUPera memberikan kesaksian. Staf ahli DPR Jailani membeberkan pembagian uang sebesar 12 miliar rupiah kepada 2 anggota Komisi 5, yakni Musa Zainuddin, Ketua Kelompok Fraksi PKB, dan Andi Taufantiro, Kapoksi dari Partai Amanat Nasional. Uang tersebut merupakan jatah dalam memuluskan proyek dana aspirasi senilai 41 miliar rupiah. Tapi seluruhnya ada 12 miliar yang saudara terima. Yang saya terima untuk dari siapa saja? Untuk kalau dari Pak Abdul yang minta tolong ke saya, untuk ke Pak Musa sama ke Pak Andi Taufantiro. Haji Andi Taufantiro. Andi Taufantiro. 8 untuk Pak Musa, 4 Andi Taufantiro. 4 untuk Andi Taufantiro. Baik, ya.
Tidak hanya itu, kesaksian dari pengusaha Sok Kok Seng alias Aseng juga mengatakan bahwa dirinya pernah menyiapkan uang sebesar 2,5 miliar rupiah untuk dibagikan kepada Wakil Ketua Komisi 5 dari fraksi PKS, Yudi Widiana. Uang yang diberikan kepada orang dekat Yudi untuk menggarap sejumlah proyek dana aspirasi di kawasan Maluku. Ya, itu menurut Kurniawan akan diserahkan kepada Yudi Widiana, anggota DPR. Ya. Komisi berapa? Komisi 5. Komisi 5, ya. Saudara sudah serahkan. Apakah saudara menyerahkan uang lagi setelah itu? Bagaimana, Bu? Ada lagi menyerahkan uang selain yang 2,5 miliar? Ke siapa, Bu? Yang melalui Kurniawan? Oh iya. Berapa? 3 miliar? Iya. Itu uang rupiah atau uang dolar? Dolar. Dolar. Yang 2,5 juga dolar? 2,5 rupiah. Rupiah, yang 3 miliar dolar. Dengan kembalinya disebut nama-nama anggota Komisi 5 DPR menegaskan kicauan terdakwa Damayanti Wisnu Putranti sebelumnya. Dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada hari Senin 2 pekan lalu, mantan anggota Komisi 5 dari fraksi PDIP tersebut membeberkan sejumlah nama koleganya yang turut menikmati suap proyek dana aspirasi. Sementara itu, menanggapi sejumlah nama dari fraksi PDI Perjuangan yang disebut menerima aliran dana, Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengaku telah memanggil dan melakukan komunikasi terhadap nama itu. Hendrawan menilai kesaksian yang terungkap belum tentu benar sesuai fakta yang terjadi. Begitu seseorang dari satu fraksi tersangkut, kami juga menanyakan teman-teman dalam voksi yang sama. Ya. Nah, sudah dong, apalagi syukur yang setiap hari dengan saya. Tetapi persoalannya adalah apakah yang disampaikan seseorang itu merupakan ilusi, merupakan apa yang dibayangkan, atau apa yang dia saksikan. Dan ya kadang-kadang sering kita menyampaikan sesuatu adalah apa yang kita bayangkan, ya apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita saksikan atau apa yang kita lihat. Kasus korupsi yang menjerat dua anggota Komisi 5, Damayanti Wisnu Putranti dan Budi Supriyanto, merupakan kasus yang kembali terjadi saat DPR memiliki kewenangan dan fungsi budgeting. Sejumlah proyek bernilai ratusan miliar rupiah yang membutuhkan persetujuan DPR jadi ajang bancakan yang melibatkan pengusaha swasta, oknum kementerian, dan yang terhormat anggota DPR. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, meskipun fakta baru terkuak dalam sejumlah persidangan dugaan korupsi proyek infrastruktur, namun KPK belum memutuskan adanya tersangka baru. KPK masih terus menelusuri bukti-bukti lain dari saksi dan terdakwa yang telah diperiksa, serta berdasarkan fakta lain di persidangan. KPK menelusuri semua aliran dana yang kita dapat dari hasil-hasil pemeriksaan beberapa saksi dan juga tersangka. Kami juga melihat fakta-fakta persidangan yang ada, di mana banyak pihak yang menyebutkan aliran dana itu mengalir kemana saja dan untuk siapa saja. Jadi fakta-fakta itu